benar-benar pintar, Bram. Dan kau benar. Saya masih membutuhkan kamu. Dan kamu masih harus berada dalam perusahaan Pak Jayusman. Iya. Kira-kira apa rencana Bapak selanjutnya? Ini baru langkah awal, Bram. Ini orangnya. Ya. Kapan kau ingin aku melakukannya? Kau tunggu instruksiku. Kalau waktunya tepat, kau akan kuhubungi. Anggap aja ini sebagai uang tanda jadi. Kasihan. Gadis cantik ini. Kenapa kau mau melenyapkan dia? Dia membuat rencanaku berantakan. Kau kenalkan ku, Tok. Siapa yang menghalangiku akan kusingkirkan. Tolong bilang sama istri saya dan sama menantuku ini bahwa saya baik-baik saja supaya mereka tidak lagi memenjarakan saya di rumah saya sendiri. Maaf, saya sebagai dokter harus mengatakan keadaan pasien yang sebenarnya. Betul kan, Rati? Apa Papa harus dirawat di rumah sakit lagi, Dok? Tidak perlu. Cuma memang tekan darahnya lagi naik. Saya sarankan cek kolesterol. Sebab kalau kolesterol juga tinggi, bisa terjadi penyempitan pembuluh darah yang efeknya fatal di jantung. Belakangan ini Papa sering sesak napas, Dok. Oh, apa mulai merokok lagi? Sekali-sekali merokok buat usir stres. Nggak apa-apa kan, Dok? Buat pasien bandel seperti Pak Jayus, kelihatannya bukan cuma perlu perhatian, tapi juga pengawasan satpam. Kau harus pastikan papamu ini tidak merokok dan minum kopi dulu. Ya, Rati? Iya, Dok. Kau harus segera ambil keputusan, Rian. Sebelum Papa keburu mengawinkan aku. Tolong kamu ngomong sama papa kamu, Bella. Kasih saya waktu. Kasih saya kesempatan sekali lagi. Tunggu aku, Bella. Rasanya sulit. Satu-satunya cara untuk membuktikan kesungguhanmu ialah menceraikan istrimu. Makasih. Ya. Saya percaya kamu, Bram. Oke. Saya tunggu perkembangan dan informasinya. Bukan. Cuma acara makan siang. Makan siang dengan seorang calon klien. Oke, Bram. Terima kasih ya. Selamat siang, Pak Joko. Pak Fuad. Sudah lama nunggu saya. Maaf ya, jalanan macet berat. Nggak apa-apa. Untuk bertemu dengan orang istimewa seperti Anda, saya harus rela korbankan waktu, ya kan? Anda bisa aja, bukannya sebaliknya. Anda yang istimewa. Saya dengar Anda berhasil memenangkan tender mengalahkan konglomerat Jayusman. Itulah sebabnya saya ingin bicara dengan Bapak. Tapi sebelumnya, mari kita cari tempat yang enak. Kita ke atas, ya. Saya salut dan percaya. Anda seorang bisnismen yang ulet. Kalau tidak, mana mungkin Anda bisa memenangkan tender yang penting ini sekaligus mengalahkan Jayusman yang disegani itu. Ya, seorang bisnismen sejati harus memiliki insting yang tajam dalam melihat setiap peluang dan kesempatan yang ada. Bukan begitu, Pak Fuad? Iya. Tapi kalau boleh tahu, apa kiat Anda untuk meraih sukses besar ini? Bisa saja Pak Fuad ini. Mari Pak, silakan duduk. Silakan. Ya.
Siang. Ya, jangan. Ujang, Ya, Tuan. kemana Rian? Dan Riannya belum pulang, Tuan. Keterlaluan anak itu. Rupanya dia sudah tidak peduli lagi sama bapaknya. Papa jangan ngomong begitu dong. Ingat apa kata dokter Trisno? Kata dokter apa? Peduli ya? Anak saya sendiri tidak mempedulikan saya lagi. Siapa bilang? Papa keliru kalau gitu. Saya juga kan anak papa. Saya peduli sama kesehatan papa. Saya akan melakukan apa saja supaya papa bisa lekas sembuh. Saya mengerti, papa masih tegang dan emosi karena kehilangan tender itu. Tapi kan papa juga harus sembuh. Kalau papa ingin benar menjalankan perusahaan itu lagi, ya kan? Ya, benar juga kamu. Mama nyerah deh. Rupanya cuma kamu yang bisa ngebilangin papamu tuh. Bagaimana kalau kita bagi tugas, Ma? Mama yang merawat papa, kalau Rati bagian mengawasi papa. Seperti saran dokter Trisno. Soalnya kelihatannya papa ini perlu satpam loh, Ma. Bang Ujang? Ya, Non. Ada apa, Non? Bang Ujang, bantu saya ya, supaya papa tidak merokok dan minum kopi lagi. Baik, Non. Bikin kopi buat siapa nih? Buat Tuan. Mulai hari ini, Tuan tidak boleh minum kopi lagi. Siapa yang bilang begitu? Non Rati. Terus terang, Mang Ujang, perasaan saya sekarang jadi terbalik. Terbalik gimana? Tadinya, saya dan Ratmi mengira kalau Non Ratih itu pembawa malapetaka di rumah ini. Nyatanya, justru dia penyelamat di rumah ini. Ya, aku juga kasihan melihat dia. Dalam situasi seperti ini masih bisa tertawa. Padahal kelakuan Dendrian sama Non Rati sudah kelewatan. Coba kamu bayangkan, sejak pengantin baru belum pernah mereka pergi berdua. Selalu ditinggal di rumah. Dan Rian kan punya pacar baru. Masa Mama nggak tahu? Oh, yang tampangnya sering muncul di majalah dan iklan televisi itu? Iya, memang orangnya cantik, namanya juga artis. Tapi saya yakin Non Ratih lebih cantik hatinya. Sekarang saatnya kita bicara bisnis, Pak Fuad. Bagaimana kalau Bapak batalkan pesanan bulan ini? Sudah belasan tahun saya menjadi klien tetap PT Jayusma. Tidak mungkin. Saya sendiri membutuhkannya untuk produksi. Maaf, bukan membatalkan. Tetapi bagaimana kalau Bapak mengambil barang serupa dari saya? Ditanggung, Bapak tidak akan kecewa. Ada dua keuntungan sekaligus yang Bapak dapat. Pertama, Bapak bisa mendapatkan barang dengan kualitas yang lebih baik. Dan kedua, Bapak bisa mendapatkannya dengan harga ya miring. Lalu? Artinya, Bapak bisa menghemat pengeluaran dana dan bisa memetik keuntungan yang lebih besar. Mudah dan menguntungkan, bukan? Apa untungnya buat Bapak? Bapak kan juga seorang bisnismen. Mana mungkin mau bersusah payah membuat strategi kalau tidak ada untungnya.
Saya cuma mengutip keuntungan 10%. Dan Bapak tetap berhemat hampir 30%. Bagaimana? Cukup adil kan? Akhirnya kamu pulang juga. Kenapa? Kamu belum makan siang lagi karena aku? Berapa kali aku bilang sama kamu, nggak perlu tungguin aku. Saya mau ke apotek, mau beli obat untuk Papa. Rian, sebaiknya kamu antarkan saya. Kamu bisa minta anterin supir. Aku bukan supir kamu. Kamu suami saya, Rian. Mungkin semua orang sudah mulai bertanya, kenapa kita nggak pernah pergi berdua? Aku tidak peduli. Mungkin kamu sendiri sudah dengar apa yang dikatakan Dr. Trisno. Kalau kita harus menjaga perasaan Papa. Saya juga nggak peduli apa kata orang. Saya cuma khawatir omongan orang sampai ke telinga Papa. Rati, jangan salahkan aku lagi soal penyakit Papa. Itu memang bukan salah kamu. Tapi apa salahnya sih kalau kita bekerja sama untuk membantu membahagiakan Mama dan Papa? Udahlah, aku capek, cerewet banget sih. Kalau kamu mau pergi sana. Baik, kalau begitu saya perlu uang. Uang? Iya. Papa bilang saya harus minta sama kamu. Akhirnya ketahuan juga sifat asli kamu ya. Rupanya kamu tertarik juga sama uangnya. Saya istri kamu. Dan kamu seharusnya wajib memberikan nafkah buat saya. Lagi pula saya tahu, Papa memberikan tunjangan setiap bulan untuk kamu. Dan kamu habiskan buat beli hadiah mahal untuk Bella. Kamu? Kamu mau pukul saya? Kenapa ragu-ragu? Ayo pukul! Pukul! Kalau itu membuat kamu puas. Hah? Saya bukannya cemburu. Tapi saya nggak mau kamu bohongin Papa. Dan uangnya kamu pakai buat simpanan kamu itu. Apa urusan kamu sih? Kalau itu memang uang kamu sendiri. Hasil dari jerih payah kamu sendiri. Saya nggak ikut campur. Tapi uang yang selama ini kamu pakai untuk foya-foya, itu adalah uang Papa. Begini saudara-saudara. Bella Agatha ini akan menjadi pemeran utama dalam film layar lebar terbaru kami. Nona, boleh tahu berapa honor Anda? Itu sangat rahasia sekali. Kalau melihat cincin dan perhiasan yang Anda pakai, kelihatannya honorannya cukup besar. Ini semua pemberian orang yang aman saya cintai. Belum lama ini Anda digosipkan patah hati bahkan bunuh diri. Bagaimana? Apa Anda sudah dapat pacar yang baru? Maaf ya. Saya harap pertanyaan ini tidak jauh daripada promosi film terbarunya Bella. Jadi pertanyaan tentang pribadi, saya rasa kami tidak akan menjawabnya. Apa betul Nona Bella akan melakukan adegan panas dalam film ini? Panas? Tidak juga. Cuma memang ada beberapa adegan yang mengharuskan Bella mengenakan bikini. Anda tidak keberatan, Tante Serono? Sejauh itu tuntutan cerita, ya kenapa enggak? Saya coba tampil untuk profesional. Mana suamimu? Masih di kantor, Pak. Mungkin masih sibuk. Menurut Mama sih kamu nggak usah tunggu Rian deh. Yuk kita makan aja. Ayo, kita makan sama-sama, ya.
Iya, Rian bilang juga kita nggak usah nunggu dia. Kamu tuh harus banyak makan yang bergizi, Lorat. Suamimu harus mengurangi kesibukannya dan menghabiskan lebih banyak waktu sama kamu. Terus bagaimana tentang bulan madu kalian yang tertunda tempoh hari? Kita udah nggak mikirin itu lagi kok, Ma. Yang penting Rian kan sudah mulai aktif di kantor. Jadi bulan madu nggak gitu penting kan? Siapa bilang? Siapa bilang nggak penting? Itu penting sekali. Mama dan Papa ini ingin segera menerima cucu. Kalau Rian terus saja sibuk, kapan kita akan punya cucu? Hah? Kita ingin dengar suara tangis bayimu nanti. Rasanya masih terlalu pagi untuk bicarakan soal anak, Ma. Loh, tujuan pernikahan itu kan untuk berkeluarga. Terus punya keturunan, ya kan, Pak? Iya, saya ngerti. Cuma kan Rian harus konsentrasi dulu di kantor. Apalagi Papa belum bisa masuk. Kasian kan, tanggung jawabnya berat. Papa sekarang pasti lagi mikirin soal tender yang gagal itu ya? Seandainya Jaya masih ada, tender itu tidak akan lepas ke tangan si Cipto. Papa nggak usah khawatir gitu dong. Papa kan pernah bilang sama Rati, kalau perusahaan Pak Cipto itu tidak ada apa-apanya dibandingkan perusahaan Papa. Nah, justru itu. Yang bikin saya heran apa? Kita kok bisa kalah dengan perusahaan sekecil begitu? Kenapa? Pa, satu ayunan kapak tidak akan mungkin bisa merobohkan pohon yang kuat dan kokoh. Anggap saja itu cuma satu guncangan kecil, ya nggak, Ma? Hebat. Maksudnya Rati, Papa adalah pohon yang besar dan kokoh itu. Jadi yang harus dijaga sekarang adalah jangan sampai pohon itu menjadi rapuh. Karena kalau pohon menjadi rapuh itu akan mudah dipatahkan, Pak. Iya. Dan salah satu cara yang terbaik untuk menjaga kesehatan adalah dengan makan yang teratur. Banyak makan sayur, Papa Fahmi. Bangun, Rian. Udah siang. Waktunya kamu sarapan dan berangkat kerja. Apa katamu? Sudah seharian saya bersusah payah berbohong sama Papa dan Mama. Mereka tanya kemana kamu pergi. Saya bilang aja kamu ke kantor. Salah kamu sendiri. Kenapa berbohong untuk ngebela aku? Makanya jangan sok pahlawan, Rati. Saya tidak melakukan ini untuk kamu, tapi untuk Papa. Kamu tahu kan, perusahaan sekarang sedang mengalami masalah. Alah, tahu apa kamu soal perusahaan? Saya tidak akan pernah ikut campur. Kalau kamu bisa mengurus perusahaan dengan baik. Tapi keluhan Papa membuat saya terpanggil untuk menyadarkan kamu suami saya. Aku bukan suami kamu. Tapi di mata semua orang kantor, kamu adalah suami saya, Rian. Apa kata mereka? Kalau mereka melihat semangat kerja kamu hilang semenjak kita menikah, pasti saya yang disalahkan. Sebagai seorang istri, saya nggak bisa mendorong suaminya. Rati, tutup lagi jendela itu. Aku masih mau tidur. Tidak. Kalau perlu, saya akan guyur kamu sama air supaya kamu bangun. Apa belum puas kamu cari muka di depan Papa? Hah? Sekarang kamu mau tunjukkan kalau kamu ikut memperhatikan perusahaan Papa? Iya. Saya cuma mau tunjukkan bahwa pilihan Papa kepada saya tidak keliru. Dan saya bisa menjadi istri yang baik, walaupun suami saya menolak. Rian, apapun yang terjadi di antara kita,
Saya mohon jangan jadikan alasan untuk tidak membantu Papa. Ingat, Rian, tanggung jawab semuanya di bahu kamu. Semenjak Jaya meninggal dan Papa sakit-sakitan. Saya tunggu kamu di ruang makan ya. Pak, cari apa? Itu file yang saya taruh kemarin di sini. Kamu simpan di mana sih? Oh, sudah Mama amankan. Aha. Tolong ya, saya perlu itu file. Dokter Trisno bilang Papa nggak boleh ngurusin kerjaan dulu juga. Kamu jangan ikut-ikutan jadi satpam seperti Ratih. Ya, ayo file saya mana? Ayo. Enggak ah, Mama juga nggak mau pohon kokoh itu jadi rapuh, Pak. Lebih baik sekarang Papa ganti pakaian, sarapan, dan minum obat. Itu bajunya udah disiapin, pakai. Coba, kalau bukan saya yang mikirin pekerjaan, siapa yang ngurus perusahaan kita? Hah? Rian. Rian? Jadi kamu percaya Rian ada di kantor kemarin? Mama juga tahu itu nggak benar. Tapi kan ada Ratih, Pak. Mama yakin Ratih nggak akan tinggal diam. Dia pasti mendorong Rian untuk bekerja lebih giat lagi dan mengurusi perusahaan kita. Itu yang diharapkan, benar-benar diharapkan. Dan yang jelas, Ratih akan membawa banyak perubahan di rumah kita. Si Rian tuh sebenarnya untung loh dapat istri Ratih itu, Pak. Tapi heran ya, dia kok nggak sadar-sadar. Kalau itu foto model sudah tidak mengganggu dia lagi, saya yakin Rian dan Ratih bisa tenang. Rian ya? Rupanya jagoan kamu belum muncul juga ya? Iya nih, nggak tahu kemana dia. Tahu nggak, kamu udah 1 jam nungguin dia. Saya rasa dia tidak akan datang. Nggak mungkin deh, pasti ada sesuatu yang menghalanginya. Dengerin ya. Siapapun yang menghalangi dia untuk bertemu dengan kamu, harus kita singkirkan. Ngerti? Ginilah, mendingan kamu pulang, biar saya ngatur rencana kedua. Oke? Ya oke deh. Dah. Yuk, bye-bye. Ini orang harus disingkirkan. Yanto. Pak Chandra. Tok, begini Tok. Kamu harus siap-siap melaksanakan perintah saya. Kapan saja, Pak. Saya siap. Bagus. Sebentar lagi saya akan hubungi kamu. Beres, Bos. Ingat Tok, ini harus terlihat seperti kecelakaan. Jangan ada unsur-unsur kesengajaan. Ngerti? Saya tahu apa yang harus saya lakukan, Bos. Oke. Ya. Aduh Nita, sorry. Tante tuh lupa menghubungi kamu. Hari ini Tante tuh nggak bisa, mesti nganter Umnya ke dokter. Ya, hari ini Tante nggak datang ke seminar kami dong. Ya, undangannya sayang Tante. Kalau soal undangan, Tante mau kasihin sama Ratih. Tunggu ya. Rat, sini. Kenalkan ini Nita, aktivis emansipasi wanita. Tante. Dan ini Ratih, menantu Tante. Rita, Ratih. Seminar tentang apa sih? Seminar tentang hak dan kewajiban suami istri.
Karena kamu baru menikah, kayaknya seminar ini penting deh buat kamu. Tuh, ini tak benar. Sebaiknya kamu pergi deh gantiin mama ya. Di mana seminarnya? Di Hilton. Oh, di Hilton. Ya udah deh, saya ganti baju dulu ya, Mah. Sebentar ya. Iya. Rati itu istrinya Rian ya, Tante? Tapi dia keseringan di rumah, nggak ada aktivitas. Kalau Tante nggak keberatan, saya bisa ajak dia ikut organisasi untuk mengisi waktu dan menambah wawasan, Tante. Kan ibu rumah tangga nggak harus selalu di rumah. Makanya Tante juga senang kamu bisa temani dia. Kasihan loh, dia itu sebetulnya anak pintar. Kan sayang kalau terus-terusan berkurung di rumah. Iya sih, Tante. Mau kemana kamu? Saya mau pergi. Aku harap kamu bisa pergi sendiri ya. Gak usah dianterin. Kamu nggak usah takut. Saya pergi sama Anita kok ke acara seminar di Hilton. Mestinya aku yang tanya, di mana kamu sekarang? Sorry, aku nggak bisa temuin kamu. Aku diceramahin sama papa mama. Sekarang aku harus ke kantor, sayang. Oh, bagus. Rupanya ada hal yang lebih penting daripada aku. Iya kan? Bella, please dong, jangan marah ya. Kamu bohong. Pasti kamu dilarang sama istri kamu. Iya kan? Sekarang kamu lagi sama dia kan? Enggak, aku sendirian. Aku harap kamu bisa temuin aku di tempat biasa, ya? Lalu istri kamu? Si Rati ada seminar di Hilton. Mungkin sampai jam 5 sore. Ya, kurang tahu lah. Mungkin sekitar jam 5-an. Kamu sudah tahu Rati ada di mana? Dia sedang menghadiri seminar di Hilton. Good. Yanto. Mobil itu ngikutin kita terus sejak dari Hilton tadi, Derat. Barangkali cuma kebetulan aja. Tapi biar nggak penasaran, masuk pertokoan depan itu aja nih. Dia masih buntutin kita apa enggak? Tapi kira-kiranya mencurigakan. Kita kan udah terlanjur parkir. Gimana kalau kita makan dulu? Kayaknya di depan tuh ada restoran. Yuk. Iya deh. Yuk. Kita ngomong apa-apa kan? Gak apa-apa. Cuma lecet aja. Loh, dahi kamu berdarah. Kita obatin di mobil yuk. Yuk. Pasti orang itu mabuk. Kok nyetirnya sembarangan gitu ya? Ini bukan kecelakaan, Rati. Ini disengaja. Ada orang yang ingin mencelakakan kita. Dari kita parkir di Hilton tadi, orang itu sudah menunggu di jalan. Saya lihat pengemudi itu mengintai kita. Tidak mungkin. Sorry bos, saya gagal. Ternyata dia tidak sendirian.
ada temannya. Tapi jangan khawatir, Bos. Lain kali pasti berhasil. Saya janji. Maksud kamu, ada orang yang sengaja ingin membunuh saya? Barangkali bukan membunuh, tapi mungkin cuma sekedar mengancam dan memperingati kamu. Makanya saya tanya, kamu punya musuh nggak? Rasanya enggak. Tapi nggak mungkin. Kenapa? Ada seseorang yang kamu pikirin? Nggak ada kok. Gimana kamu sekarang? Udah baik kan? Ya, lumayan sih. Makasih ya, Net. Kamu udah nolong saya. Kalau nggak kamu dorong, mungkin saya udah ketabrak dia. Rencana kita jadi bumerang bagi keselamatan kita, toh. Maksud kamu? Yanto gagal dan Rati selamat. Kalau gitu kita harus cari cara untuk menyingkirkan Rati. Jangan-jangan malah kita yang tersingkir. Kenapa kamu bicara begitu? Moga-moga dia tidak melapor ke polisi. Kalau dia sampai melapor ke polisi, posisi kita akan berbahaya. Sebentar lagi kita akan mengetahui apakah kasus ini kasus kecelakaan biasa atau disengaja. Setelah kamu lihat foto-fotonya nanti, mungkin aja dia orang yang kamu kenal. Silakan. Ini Pak orangnya Pak. Bener deh Pak. Ini orangnya Pak. Strumming my pen with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. Kenapa? Ada janji ya sama istri kamu? Bukan. Terus kenapa dari tadi ngeliatin jam? Udah bosan ya sama aku? Mana mungkin sih saya bosan sama kamu. Kalau bisa saya melewatkan malam ini bersama kamu, Bella. Itu hanya mungkin kalau kita sudah resmi menikah, Rian. Aku tahu. Dan aku yakin sekali waktu itu akan segera tiba. Bukannya cinta itu butuh pengorbanan dan penantian, ya kan? Ya. Sampai rambutku memutih sekalipun, aku bisa menunggumu, Rian. Tapi Papa nggak akan membiarkan sisa hidupku untuk menunggumu, Rian. Aku janji untuk kamu. Aku akan ceraikan Rati dan segera menikahi kamu. Pak, kalau Rati tahu Papa merokok lagi, dia pasti sedih dan kecewa loh, Pak. Aduh. Sebenarnya ada masalah apa lagi sih? Anak itu sudah keterlaluan. Dia bukan cuma membohongi istrinya, tapi kita juga orang tuanya. Masa, Pak? Maksud Papa, si Rian nggak ada di kantor? Dia hanya datang 1 jam, kemudian pergi. Dan belum kembali sampai sekarang. Di mana dong dia sekarang ya, Pak? Gimana lagi kalau bukan dengan perempuan perusak itu? Papa jangan suka nuduh. Saya tidak menuduh, tapi saya tidak bisa percayakan dia lagi. Tapi kan Papa juga nggak boleh kerja dulu. Ya, tapi tidak bisa.
Kelihatannya Rian tidak bisa mewakili saya di kantor karena tidak punya tanggung jawab. Rian, sebaiknya kamu mandi, ganti baju, lalu pergi ke kantor. Ayo. Sebentar lagi, Ma. Ya. Olahraga dulu, biar segar. Entah bagaimana sih Mama mesti mengingatkan kamu. Masa depan perusahaan itu semua tergantung padamu sekarang, Rian. Kamu kan tahu, papamu itu sekarang belum boleh memikirkan pekerjaannya dulu. Iya, Ma. Saya tahu. Saya juga udah mulai aktif kantor, kan? Iya, memang kamu berangkat ke kantor. Tapi habis itu kemana? Saya kan juga banyak urusan, Ma. Urusan bisnis yang harus dikerjakan di luar kantor. Mama jangan suka nuduh gitu dong. Kalau begitu tunjukkan dong sama Mama bahwa kamu mau kerja keras, ya kan? Iya deh, Ma. Iya deh, Ma. Halo, Bella. Bella. Kayaknya siang ini kita nggak bisa ketemu nih. Iya, aku ada urusan. Kenapa? Bukan dengan Rati. Urusan bisnis. Aku nggak bisa ninggalin kantor. Iya, aku nggak pengen papa sama mama curiga dong. Iya, aku takut diawasi. Kamu ngerti kan? Sabarlah, kita harus nunggu sampai semua keadaannya tenang. Ya? Makanya aku nggak pengen bikin jantung papa kumat lagi. Oke, kalau gitu, bye. Untuk sementara ini, Rian nggak bisa nemenin aku dulu. Karena istrinya? Bukan, karena orang tuanya. Kamu tidak tanya di mana istrinya? Maaf, aku lupa. Dia sepertinya buru-buru, dan aku juga kesal ngedengarnya. Ini begini, kita harus segera bertindak. Yanto sedang menunggu instruksi saya. Selamat pagi, Pak Rian. Pagi. Maaf, Pak Rian. Ada apa? Oh, enggak, Pak. Enggak ada apa-apa. Ya udah, tolong buatkan kopi ya, anterin ke ruangan saya. Baik, Pak.